Baiklah, kita mulai aja ya, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Muhammad Asmi, alhamdulillah sudah hadir untuk membersamai kita semua, membagikan ilmu. Yang saya sayangi ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Quwwatul Islam, dan ada yang dari Entak Mencing juga ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain segera menyusul hadir. Hari ini tema kita adalah menjauhkan diri dari maksiat zahir dan batin. Ya, mudah-mudahan nggak salah ya saya. Seperti apa itu nanti kita akan dengar langsung dari Ustadz Asmi. Sebelumnya mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Monggo untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi pada Ustadz Asmi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu lahu ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang saya hormati ibu-ibu semuanya yang sempat hadir pada pagi hari ini. Kemudian saya juga mengucap terima kasih kepada atas diberikan kesempatan untuk mengisi kajian pagi minggu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin temanya kita ini apa? Menjauhkan diri dari maksiat zahir dan maksiat batin ya. Nah, temanya ini saya ambil dari membaca buku karangan, nama bukunya itu Kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini karangan dari Imam Al-Ghazali ya. Terjemah bahasa Indonesianya, Bidayatul Hidayah ini kan, bidayah itu kan artinya permulaan atau dasar. Nah, kalau hidayah ya hidayah. Jadi dalam buku ini tuh Imam Al-Ghazali menulis buku, maksudnya itu dasar supaya kita mendapat hidayah dari Tuhan. Siapa itu Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali ini namanya itu di dalam bukunya, dalam muqaddimah bukunya itu namanya Syekh Imam. Syekh itu guru, imam itu panutan ya, bukan imam masjid itu maksudnya itu. Kalau zaman sekarang kan gelar orang kan profesor, doktor gitu kan. Nah, kalau ulama zaman dulu tuh gelarnya itu Syekhul Imam, namanya Al-Alim Al-Allama, yang sangat alim, yang luas ilmunya. Nah, itu gelar di awalnya. Al-Hujjah. Dan juga
gelar dengan hujjah. Hujjah itu orang yang sangat banyak hafal sunnah. Nama aslinya itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nama aslinya Muhammad Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, dipanggil dengan Imam Al-Ghazali. Sedangkan Al-Ghazali di sini itu adalah nama kampung ya, nama tempat kelahirannya itu Al-Ghazali di Tusi. Di daerah sekarang itu mungkin Iran kalau nggak salah. Kan orang kan kadang kalau di negara Arab itu kan biasanya kalau seandainya kita dari Indonesia kan digelar dengan seandainya nama saya Muhammad Azmi. Orang sana bilang Muhammad Azmi Indonesia. Jadi digelar dengan Indonesia gitu kan. Kayak banyak ulama-ulama Indonesia itu kan banyak kayak Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, itu digelar dengan Syekh Al-Bantani gitu. Lalu Jawa misalnya Syekh Al-Jawi. Jadi Al-Ghazali itu nama tempat kelahiran. Imam Al-Ghazali ini dilahirkan pada tahun 450 Hijriah. Berarti berapa abad yang lalu? Berapa abad yang lalu itu berarti? 450 Hijri, 1000 tahun yang lalu mungkin ya. 450 Hijriah. Kemudian wafatnya itu pada pagi hari, umurnya itu 55 tahun. Berarti Imam Al-Ghazali ini hidup cuman 55 tahun. Nah, karena kemarin kita bahasnya buku ya, Mbak ya. Bahasnya buku. Nanti buku kitab Bidayatul Hidayah ini kan terbagi menjadi 3 bab. 3 bab. Bab pertama itu menjelaskan tentang fi'lu ta'ah atau fi'lu ta'ah, perbuatan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang taat. Nanti dia menjelaskan tentang adab-adab ketika mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu bab pertama. Nah, tapi kita tidak menjelaskan bab pertama, kita langsung untuk pertemuan kali ini itu bab kedua tentang tarkul ma'asi. Dalam bukunya Tarkul Ma'asi, meninggalkan maksiat. Itu terbagi menjadi 2. Ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Zahir batin tahu kan, Bu? Zahir itu yang nampak, batin itu yang tidak nampak. Kalau batin itu maksiat hati gitu. Oh, zahir itu yang nampak. Saya juga merasa ya, yang meninggalkan maksiat itu lebih susah tuh merasa daripada berbuat. Hanya dulu pas saya pulang saya pulang bulan puasa, itu kan saya sering curhat sama orang yang narkoba gitu kan. Dia untuk meninggalkan narkoba itu susah. Tapi yang sholat jamaah di masjid bisa, sering sholat jamaah di masjid sering. Pas waktu narkoba ya narkoba. Tapi pas waktu sholat ya sholat ke masjid. Gitu. Kan istilahnya seimbang ya, mesti jadi dengan sholat nanti datangkan hidayah gitu kan. Tapi kan istilahnya itu meninggalkan maksiat itu susah kan, daripada berbuat taat. Buat taat itu kan gampang, lebih susah, bukan gampang ya, lebih susah meninggalkan maksiat. Nah, kita masuk ke maksiat zahir. Jadi kata Imam Al-Ghazali, maksiat zahir itu kan terbagi menjadi yang sering kita melakukan maksiat. Apa yang 7 itu? Mulai dari mata, hidung, mulut, telinga, perut, tangan, yang mohon maaf, kemaluan atau kaki. Ini 7 maksiat zahir yang sering kita lakukan. Dan dalam hadisnya itu anggota tubuh kita yang 7 itu tanggung jawab kita. Dan besok itu diminta pertanggungjawaban di akhirat. Gimana yang
hadis yang sudah sering kita dengar tuh kullukum ra'in wa kullukum ra'in apa lagi? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu pemimpin, termasuk mimpin diri kita sendiri. Dan setiap yang kita mimpin itu bakal dipertanggungjawabkan di akhirat. Termasuk nanti semua mulut, hidung itu juga minta ditanggungjawabkan di akhirat. Karena nanti itu kan di akhirat itu kan semuanya bisa bunyi. Tandanya mata bisa bunyi, nggak bisa kita hindar. Itu sudah jelas dalam Al-Quran ya, yang bunyinya itu yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aidihim wa arjulahum kanu ya'lamun. Kan surah An-Nur ya. Jadi pada hari kiamat nanti lidah, tangan, kaki itu menjadi saksi kepada kita. Jadi dia nanti bersaksi apa yang kita lakukan di dunia. Dalam syair itu menjelaskan anna idza mutna turokna lakanal mautu rohata kulli hayawan lakinna idza mutna muisna wa nus'alu ba'daza an kulli syai'in. Yang artinya itu seandainya kita dibiarkan begitu saja setelah mati, niscaya kematian itu merupakan istirahat bagi setiap yang bernyawa. Kalau seandainya yang kita lakukan di dunia itu hilang aja gitu kan, pasti kematian itu istirahat, tapi kan enggak adanya. Tetapi setelah mati kita akan dibangkitkan, lalu kita ditanya tentang segala sesuatu yang kita lakukan. Tapi nanti di akhir nanti ditanya. Semuanya termasuk hati juga ditanya. Hati itu maksiat batin. Maksiat zohirnya tadi ya, yang tujuh tadi. Maksiat batinnya juga ditanya. Dan juga dalam Yasin juga dijelaskan ya Yasin al-yaum nahtimu ala afwahihim itu kan ya. Pada hari ini kata dalam kartu kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Nah, kita mulai masuk ya. Kayaknya ini udah tahu ya. Kita masuk dari maksiat yang 7 tadi. Yang pertama mata. Nah, mata ini kata dalam buku Imam Al-Ghazali, peliharalah matamu kepada 4 perkara. Yang pertama itu melihat perempuan yang bukan mahram. Ini mungkin bukan berlaku pada ibu ya, berlaku pada saya. Yang kemudian melihat gambar-gambar yang mengangkitkan syahwat. Kemudian melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Ini juga termasuk maksiat. Melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Itu termasuk maksiat mata. Kemudian yang keempat kata Imam Al-Ghazali, melihat keaiban orang lah. Nah, itu juga masuk maksiat mata. Karena kan mata itu kan kata Imam Al-Ghazali diciptakan untuk apa? Untuk melihat kekuasaan Allah gitu kan. Kita ini kan gini kan, ini kan melihat kekuasaan Tuhan. Setelah itu kita berpikir, wah Tuhan itu hebat, itu berpahala loh. Kita melihat kekuasaan Tuhan, ajaib takjub kita kan dengan yang diciptakan Tuhan. Itu berpahala. Melihat bumi, langit dengan sesuatu yang ada di antara keduanya itu juga berpahala. Kemudian yang kedua itu maksiat telinga. Apa maksiat telinga? Maksiat telinga ini biasanya apa ya? Nggak ingin gosip gitu ya.
Ya, karena kita kalau kita dengar orang gosip kan kita juga kena kan. Ya. Tapi itu susah dihindar kayaknya. Ya, susah nggak sih? Soalnya dulu kan itu, saya kan pulang kan, apa lagi saya pulang. Itu kan kebiasaan di ibu-ibu saya itu kan nongkrong di depan tuh rumah sambil lihat orang lewat di jalan. Pasti gosip. Iya. Menilai. Semakin itu kan semakin heboh kan semakin asyik. Sekalipun nanti saya tuh nggak yang ribah kan ibu-ibu saya gitu kan, tetangga-tetangga. Saya kan cuma duduk dengar. Itu juga saya termasuk maksiat telinga. Saya nggak ribah, cuman saya dengar aja gitu kan. Dari mulai jam Ikut berpikir ya, gitu ya. 4 sore sampai nanti kalau udah tahrim, udah ngaji masjid baru masuk rumah. Apa yang lewat di komentar, gini gitu kan. Oh, anak orang itu gini, anak orang itu gini gitu kan. Saya cuma dengar aja. Nah, itu termasuk maksiat telinga kata Imam Al-Ghazali. Orang yang ribah tadi itu maksiat mulut. Ya enggak? Karena dia kalau kita maksiat telinga. Jadi harusnya pergi gitu ya. Nah, makanya dulu ada cerita para ulama. Nama ulamanya itu namanya Ad-Dohak namanya. Dulu itu ketika dia masuk acara walimah, dia melihat ada orang membicarakan orang lain lah, karena dia nggak datang acara walimah, gitu kan? Mungkin dibilangnya waktu ribahnya itu orang tuh memang malas ikut acara walimah, gitu kan? Atau gini kan, sedang pengajian, ribah, ibu itu memang malas ikut pengajian, gitu kan? Gitu kan? Atau kalau ini kan ulama ini ikut walimah dia. Ada. Nah, Imam Ad-Dohak dia langsung lari dari acara walimah, langsung keluar. Dan saking mendasar dosanya itu, dia nggak mau hilang selera makan 3 hari 3 malam. Kalau kita kan semakin acara walimah, semakin ada ribah kan semakin enak makan, semakin lezat kan? Enggak. Nafsu makan semakin naik kan? Kan kalau duduk di depan kan, pas pulang kan di depan kan sambil makan buah, kita kan musim buah kemarin pulang kan. Nah, kemarin itu musim duku kan, duku sama rambutan. Kan semakin sambil makan duku, semakin ribah kan semakin enak. Ini kan. Nah, ini apa namanya tuh? Sedangkan ulama zaman dulu jadi hilang selera makan, kalau kita nafsu makan semakin naik. Itu bedanya ya. Kemudian maksiat zahir yang ketiga itu lidah ya. Bukan lidah, bukan mulut. Lidah kan. Mulut itu lidah enggak? Lidah ya. Nah, lidah ini paling banyak maksiat kita lidah. Nanti silakan dipikir sendiri ya, Bu. Jadi maksiat lidah kita itu bohong, ingkar janji, mengumpat orang lain, apa lagi, bertengkar gitu kan. Bertengkarnya di sini mungkin dalam istilahnya bertengkar yang saling bantah-bantah, ribut itu mungkin ya. Kemudian memuji diri sendiri, atau istilahnya ujub. Kita kan sering muji diri kita sendiri kan. Cuma kita yang paling pintar gitu kan. Atau apapun lah gitu ya. Yang keenam itu melaknat. Itu juga termasuk nggak boleh ya, melaknat. Nggak boleh. Mendoakan celaka bagi orang lain juga termasuk maksiat lidah. Mengolok-olok atau mengejek orang lain, itu juga termasuk melaknat anak, termasuk melaknat anak sendiri. Jadi nggak boleh. Mungkin senakan-nakalnya anak kita, atau sebodoh-bodohnya, atau senakan-nakalnya jangan kita laknat. Di doa aja.
Kemudian maksiat zohir yang ke apa? Yang keempat yaitu perut. Perut. Kalau perut kan tahu kan makan makanan yang tidak halal gitu kan. Oh, makan berlebih. Kenyangan tuh terus. Nah, itu bedanya nanti itu apa namanya itu? Di sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali itu, apabila engkau mendapatkan makanan yang halal, maka hendaklah engkau merasa cukup dengan memakannya. Nah, ini ya, kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya dalam bahasa Arab tapi udah saya terjemahkan. Dan hendaklah engkau berhenti sebelum kenyang. Itu bagi orang yang apa namanya itu, orang sudah mengamalkan tarikat tadi. Berarti makan tuh sebelum kenyang. Ini saya juga nggak bisa kayaknya. Kenapa tidak kenyang? Susah kayaknya. Ya, saya tuh apa ya? Setahun di Jogja itu naik 20 kilo. Karena nggak bisa. Karena saya kan itu kan di apa? Pas di Mesir itu kan udah 5 tahun tertahan selera khas Indonesia gitu kan. Jadi pas pulang itu kayak apa? Kayak balas dendam gitu ya. Jadi semua itu makan beli akhirnya itu naik 15 sampai 20. Mesir itu kayaknya stabil. Nggak naik nggak turun. Jadi pas pulang itu bebas enak. Jadi saya sendiri tadi saya udah bilang saya cuma baca ya, cuma ngomong. Juga belum tentu mengamalkan. Saya cuma baca ya. Karena ini bukan perkataan aku. Saya cuma baca buku. Karena efeknya kalau kenyang itu kan bawa ngantuk. Ya. Saya sendiri. Makanya saya kemarin tuh pasti bertanya, apa temannya bebas, ya udah teman ini aja, ini kan untuk aku bukan untuk yang lain. Untuk dia sendiri, untuk orang lain. Karena perut yang kenyang itu mengeraskan hati, mengumpulkan akal dan memberatkan anggota tubuh untuk ibadah. Ya kan? Karena ngantuk. Dan juga kalau kita terlalu kenyang, apa ya istilahnya itu? Kalau kita terlalu kenyang itu akan menguatkan syahwat. Yang tadi itu bukan haram, tapi sebaiknya dijauhkan. Bagi yang kuat ya. Saya belum, kayaknya kalau udah umur di 40-50 kayaknya bisa. Kalau sekarang belum bisa. Kemudian yang keenam yaitu menjaga dua tangan. Kalau tangan apa ya maksiatnya ya? Nah, termasuk mukul anak itu ya. Buang sampah sembarangan gitu ya. Main HP gitu kan. Tiba. Iya, sekarang kan di jari ya. Sekarang kan itu kan jari ngetik ya. Misalnya makanya riba itu bisa jadi online, bisa jadi offline kan. Kalau dalam grup kan bisa online itu ribanya. Nah, maksiat zahir yang ketujuh itu menjaga dua kaki. Kalau kaki mungkin pergi ke tempat yang itu atau apa kayak jalan apa gitu ya. Yang maksiat kaki. Nah, tapi kata Imam Al-Ghazali, maksiat zahir ini bisa teratasi kalau seandainya kita sudah melaksanakan maksiat batin. Katanya, dan apabila engkau memelihara anggota tubuhmu yang zahir, maka mulaikanlah perbaiki itu dengan membersihkan hatimu. Batin dulu baru zahir. Kalau batin kita sudah itu kan zahir ngikut gitu kan. Kita langsung ke maksiat batin ya. Maksudnya itu maksiat batin. Maksiat batin ini banyak, tapi yang paling puncaknya itu tiga. Apa?
Yang pertama hasad, yang kedua riya, yang ketiga ujub. Kalau hasad itu kan merasa keberatan, dengki dia, merasa keberatan bahwa Allah mencurahkan nikmat dan karunia kepada salah seorang di antara hamba, baik itu ilmu atau harta. Kalau seandainya lihat orang kaya risih aja gitu kan, itu berarti hasad gitu kan. Gitu kan. Kalau melihat orang atau ilmu gitu kan, kalau penuntut ilmu lihat ada teman yang pintar risih aja nggak senang gitu kan, itu berarti dengki. Nah, kalau iri katanya boleh. Hah? Iri sama orang pintar. Pengen. Oh, itu mungkin pendekatannya motivasi gitu ya. Ini kan kita kan hati. Ini kalau pendekatannya motivasi, makanya nanti dengki itu terbagi, ada yang banyak cabang-cabangnya. Kalau tadi itu mungkin yang sebagai motivasi, jadi dia bukan kayak hati gitu. Kita kan membicarakan kayak maksiat batin gitu ya. Kalau motivasi sana ya, teman pintar, nanti kita usaha juga kan, kita nggak ada dengki gitu, cuman sebagai itu aja gitu kan. Makanya dengki itu nanti ada yang paling parah itu kan, ketika kita dengki kita menghancurkan orang itu kan, itu dengki yang paling parah. Kita usahakan orang tuh jatuh gitu kan, itu dengki yang paling, itu kan dimulai dengan dengki. Kadang kita ribah itu kan ada dengkinya sedikit kan, bahwa kita ribah. Karenanya dia pas pulang dulu kan, orang tua itu kan saling membanding-bandingkan anak ke anak yang lain. Itu kan kadang bisa jadi motivasi, bisa jadi dengki kepada anak orang lain. Ya enggak? Ya enggak? Ya apa enggak? Saya belum orang tua sana. Apa ya? Saya tuh pas pulang pernah diomel ibu saya kan. Kok kamu nih gini gitu kan. Coba lihat anak orang lain gini gitu kan. Apa? Ada itunya, ada dengki kan, lihat anak orang lain itu mungkin udah sukses gitu kan. Udah kerja gajinya 20 juta sebulan gitu kan. Kan ada dengki, tapi kalau nggak menghancurkan orang lain itu dengkinya belum parah, masih tingkat awal lah gitu kan. Tapi kan kadang kan di kampung itu kan dijatuh-jatuhkannya orang yang sukses, dipitnah-pitnahkannya. Itu dengki, kemudian fitnah, itu dengki yang paling parah. Ada kan cuma sekedar itu aja, dengki aja, tapi kita nggak ada niat untuk menghancurkan orang itu gitu kan. Mungkin setengah lah gitu kan dosanya itu kan. Kalau kita hancurkan lagi lebih parah gitu kan. Pengen yang hargai itu loh kan, dibolehkan katanya. Bisa lagi anak-anak lihat anak orang lain lebih pintar, lebih soleh, kamu kok nggak gini, kita sama pengen gitu. Ya itu tadi tuh maksudnya pendekatannya itu, maksudnya itu pendekatan yang motivasi tadi, nggak ada dengkinya tuh. Dengki itu kan kita nggak senang sama orang itu gitu kan. Kalau ini kan senang, kita senang lihat anak orang tuh sukses, kita pengen juga gitu kan. Itu bukan iri ya, bukan iri. Kayaknya itu ya beda tipis ya Bu. Tapi kita bisa merasakan sendiri kan, baik apa enggak gitu kan, ya enggak. Kemudian maksiat batin yang kedua itu meninggalkan sifat riya. Makanya riya ini bisa dikatakan syirik hobi, syirik yang kecil. Tapi jangan sampai kita itu mau melakukan kebaikan takut riya, gitu kan. Lakukan aja. Karena kata para ulama itu apa ya? Lupa deh. Meninggalkan amal kebaikan takut riya itu apa? Kalau nggak jadi itu lebih parah. Jadi gimana?
Jadi mendingan Mendingan mana? mendingan ya atau Mendingan ya atau enggak jadi? Maksudnya gini loh, aku mau sedekah, Nah, tapi aku dikira ria. ya ini kan Nggak jadi sedekah. berkali sekali itu lebih itu. mendingan tetap sedekah. Tapi Sedekah. aslinya ada rianya juga. Nah, makanya di sini tuh apa ya istilahnya tuh manusia itu pasti punya kesalahan. Jadi nak suci banget tuh nggak bisa. Kemudian yang ketiga tuh ujub takabur, gitu kan. Berbangga dengan diri sendiri adalah itu berbangga dengan diri sendiri. Ini yang paling susah, kata Imam Al-Ghazali, yang paling susah diobati. Ujub ini memandang diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran dan memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Makanya kata para ulama situ, ketika kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, pandangan kita gimana? Orang ini lebih mulia daripada saya karena sudah lama beribadah kepada Tuhan. Ketika kita melihat orang yang lebih kecil daripada kita, lebih muda, kita menganggap pandangan kita kepada orang itu gimana? Dosanya masih sedikit, kan? Atau kalau kita melihat orang apa lagi? Kalau yang sama-sama usianya. Sama usianya. Sama-sama punya dosa. Melihat apa lagi tuh? Orang yang lebih gitu juga anak kecil gitu kan? Pokoknya itu kita cari celah bahwa orang itu lebih mulia daripada kita. Karena yang bahkan kita melihat orang kafir seandainya, kita harus melihat orang kafir itu lebih mulia daripada kita. Kenapa? Bisa jadi nanti dia mu'alaf sebelum meninggal. Setelah dia mu'alaf, meninggalkan dosanya terhapus. Habis itu meninggal, pasti dia masuk surga, nggak ada dosa. Ya enggak? Sedangkan kita. Intinya tuh maksudnya tuh bukan berarti orang kafir lebih muliakan daripada kita ya. Artinya kita itu harus memandangkan orang lain itu lebih mulia daripada kita. Atau kita melihat orang bodoh seandainya kan. Kan kita sering orang bodoh tuh kita dengan pandangan penghinaan kan. Atau kita juga harus mengatakan dia tuh lebih mulia daripada kita. Bisa jadi nanti dia ketika masuk, bisa jadi dia itu melakukan kemaksiatan karena dia nggak tahu bahwa itu adalah sebuah maksiat, gitu kan, sebuah dosa. Sedangkan kita melakukan maksiat, kita tahu itu maksiat tapi kita lakukan. Orang bodoh kan itu. Apalagi kalau kita melihat orang yang lebih alim daripada kita. Sampnya lebih sedikit berarti. Iblis diturunkan dari surga itu kan karena perkataan ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Makanya iblis itu kutuk. Saya dari api, kata iblis, Adam dari tanah. Saya lebih baik dari dia. Makanya keluarkan dari itu sampai sekarang ya. Makanya kata aku itu berbahaya. Nah, ini kita udah selesai maksiat batinnya 3. Ini maksudnya tuh puncaknya, tapi banyak yang lain lagi. Silakan kita renungkan, kita perhatikan gitu kan. Yang maksiat zahir, maksiat batin gitu kan.